Halo, kembali lagi bersama saya Atep di channel YouTube Apektor Studio. Kali ini saya akan membahas tutorial khusus untuk Anda yang ingin membuka toko baru di Etsy. Menghabiskan berjam-jam, melakukan riset, membuat produk, menyempurnakan kata kunci, dan akhirnya akun Anda tersuspend. Itu hal yang sangat menyebalkan sekali. Tujuan saya adalah membimbing Anda menuju toko Etsy yang sukses dan juga mengurangi resiko akun Anda tersuspend atau ditangguhkan dengan menerapkan beberapa langkah yang sederhana. Anda mungkin akan terkejut dengan jumlah kesalahan kecil yang tampaknya sepele yang dilakukan oleh penjual baru yang bisa mengakibatkan penangguhan toko. Dan ini adalah kesalahan kecil yang dapat dengan mudah kita perbaiki, sehingga memastikan toko Anda bertahan lama dan sukses. Dalam video ini juga, saya menjelaskan alasan mengapa sebuah toko Etsy ditangguhkan atau diblokir, serta apa yang terjadi ketika akun Etsy Anda ditangguhkan, dan bagaimana cara menghindari penangguhannya. Saya akan bahas lengkap di video kali ini. Saya telah membuat beberapa toko Etsy selama bertahun-tahun dan berhasil menghindari penangguhan dengan mengikuti serangkaian pedoman yang saya ikuti. Jadi pastikan Anda tetap menonton video ini sampai habis. Oke, sebelum saya melanjutkan video ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ruang Sablon Caruban yang telah menjadi sponsor di video kali ini. Ruang Sablon Caruban adalah sebuah konveksi yang menerima jasa pembuatan kaos, hoodie, dan masih banyak aparel yang lainnya dengan kualitas yang tinggi. Anda bisa menghubungi Ruang Sablon Caruban di kolom di bawah. Pertama, mari kita bahas bahwa jika memang akun Etsy Anda diblokir atau disuspend, seringkali itu bukan kesalahan Anda. Etsy menggunakan sistem otomatis untuk melindungi dari penipu atau bot. Dan toko Etsy baru mungkin secara tidak sengaja memicu beberapa sistem ini. Berikut adalah beberapa alasan umum mengapa toko Etsy dapat ditangguhkan, khususnya toko Etsy yang baru. Yang pertama adalah memposting terlalu banyak daftar produk. Mengupload 30 produk lebih di dalam satu hari yang bisa diimplementasikan atau bisa menyebabkan Etsy mendeteknya itu sebagai spam. Jadi, jika Anda mengikuti konten saya, Anda tahu salah satu strategi saya adalah mengunggah secara massal, tetapi saya tidak melakukannya lebih dari 10 ataupun 15 listing per hari. Jadi, pastikan untuk tidak memposting terlalu banyak produk sekaligus, karena Etsy mengira bahwa itu seorang penipu atau spam. Alasan yang kedua adalah memiliki data yang tidak benar di akun Etsy Anda. Ini adalah kesalahan yang sangat umum dilakukan oleh banyak penjual di Etsy, khususnya toko yang baru. Saat Anda pertama kali membuka toko, Anda harus memasukkan banyak informasi pribadi, informasi perbankan, dan informasi kartu kredit, sehingga sangat mudah untuk terjadi kesalahan pengetikan. Jadi, pastikan untuk memeriksa kembali informasi tersebut dengan teliti. Jika tidak, Etsy akan menandai akun Anda karena tidak dapat mengidentifikasi Anda sebagai seorang penjual. Alasan ketiga adalah membeli produk dari toko Anda sendiri atau membuat akun kedua untuk memberikan favorit pada produk Anda. Saya tahu betapa pentingnya mendapatkan favorit, penjualan, dan ulasan untuk di awal, khususnya toko baru. Tetapi pastikan untuk tidak melakukannya sendiri. Jika Anda memiliki teman ataupun keluarga yang bisa benar-benar menjadi pelanggan Anda, biarkan mereka melakukan pembelian dari rumah mereka sendiri.
menggunakan akun Etsy pribadinya dan kartu kredit mereka. Saya percaya jika mereka adalah pelanggan yang sesungguhnya dan memberikan ulasan yang jujur, melakukan beberapa transaksi seperti ini tidak masalah. Alasan keempat adalah pelanggaran terhadap kekayaan intelektual orang lain, seperti hak cipta ataupun merek dagang. Jika Anda membuat karya seni penggemar, produk yang berhubungan dengan contohnya seperti film ataupun lirik lagu, saya rasa ini cukup jelas. Secara pribadi, saya tidak suka memasuki kategori-kategori seperti ini, meskipun saya yakin jika Anda melihat di Etsy, Anda menemukan banyak produk seperti ini. Namun saya tidak suka mengambil resiko tersebut, dan saya ingin memastikan bahwa toko-toko yang saya bangun dapat bertahan selama bertahun-tahun. Alasan kelima adalah saldo tertunggak di akun Etsy Anda karena biaya belum dibayar. Ini adalah kesalahan umum lainnya yang sering terjadi dan seringkali luput dari perhatian banyak orang. Saat pertama kali membuka toko, Anda mulai menjalankan iklan Etsy. Mungkin Anda juga kehilangan sedikit uang dari awal menguji berbagai daftar produk mockup yang berbeda untuk melihat mana hasil yang lebih baik, dan semua ini bisa terjadi sebelum Anda mulai mendapatkan keuntungan. Pada awalnya, hal ini bisa menyebabkan saldo Anda tertunggak di akun Etsy Anda. Jadi, pastikan untuk melunasi saldo tersebut dan pastikan informasi kartu kredit yang tercatat tidak kadaluarsa. Itu bisa menjadi masalah lain jika kartu kredit Anda kadaluarsa. Pembayaran otomatis untuk biaya tersebut tidak akan dilakukan jika kartu kredit Anda itu kadaluarsa, dan toko Anda pun akan ditandai oleh Etsy. Sekarang, setelah saya menjelaskan beberapa alasan umum mengapa toko Etsy Anda diblokir, mari kita bahas bagaimana cara menghindari penangguhan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meminimalisir kemungkinan hal ini terjadi pada toko Anda. Yang pertama, perhatikan alamat IP Anda. Jika sebuah toko Etsy sebelumnya telah ditangguhkan atau diblokir dari alamat IP tertentu, misalnya dari rumah Anda, ada kemungkinan penangguhan lagi saat Anda membuat toko baru dari alamat IP yang sama. Jadi, jika Anda pernah ditangguhkan di masa lalu dan membuat toko baru di tempat yang sama, Anda bisa mengurangi risiko ini dengan mengganti alamat IP, misal membuat toko dari lokasi berbeda, apakah itu rumah teman, atau rumah tetangga, atau kedai kopi, itu bisa sangat membantu. Selain itu, saya sarankan menggunakan rekening bank lain, mungkin kartu kredit lain yang Anda miliki, untuk memastikan tidak ada keterkaitan informasi dengan toko Anda sebelumnya yang telah ditangguhkan atau diblokir. Yang kedua adalah memastikan representasi lokasi yang akurat. Penting untuk mengatur toko Anda di negara tempat di mana Anda berada. Etsy membangun kepercayaan dan dengan berada di lokasi yang dianggap pelanggan sebagai lokasi Anda. Itu adalah faktor utama dalam membangun kepercayaan tersebut. Yang ketiga, jangan membuat daftar produk sementara. Daftar awal Anda seharusnya mengisi produk nyata yang bisa dibeli oleh pelanggan. Banyak penjual baru melakukan kesalahan dengan membuat toko baru dan mencantumkan beberapa produk contoh, sementara mereka sedang membangun toko ataupun mengembangkan produk yang sebenarnya. Itulah sebabnya saya selalu menyarankan kepada teman-teman semua untuk mempersiapkan aset ataupun produk yang akan Anda jual disiapkan dari awal sebelum Anda membuat toko Etsy. Ini adalah salah satu alasan terbesar mengapa banyak orang yang terkena larangan atau suspend.
Khususnya toko yang baru, banyak penjual yang disuspend karena tidak mencantumkan produk yang nyata saat membuka toko baru mereka. Etsy tidak ingin ada toko yang memiliki barang palsu karena ini dapat menyebabkan pengalaman buruk bagi pelanggan. Jika mereka melihat toko dan setengah dari produk bahan tidak nyata, ini sangat merugikan bagi konsumen. Yang keempat, berikan informasi pribadi yang benar. Kita sudah membahasnya sebelumnya, tetapi penting memastikan nama, alamat, nomor kartu kredit, nomor jaminan sosial, atau informasi bank dengan sebenar-benarnya. Salah satu jebakan umum bagi penjual baru adalah informasi perbankan. Jadi pastikan memeriksa semua itu dengan seksama. Yang kelima adalah mengatur toko dengan benar. Ini mencakup pengaturan gambar profile, logo toko, spanduk, atau pengumuman toko, dan kebijakan toko, halaman, fak, dan semua hal yang berbeda lainnya. Membangun toko dengan baik dan terisi penuh sejak awal itu sangat berguna untuk mengurangi penangguhan di awal. Ini menunjukkan kepada sistem otomatis Etsy bahwa Anda adalah seorang penjual yang serius. Anda tidak sedang spam dengan produk yang berbagai macam dan berbagai jenisnya, dan ini akan mengurangi memicu bendera penangguhan atau suspend. Sekarang mari kita bicarakan cara mendapatkan akun Anda. Jika Anda terkena larangan atau penangguhan, yaitu dengan cara mengajukan banding. Dalam hal penangguhan, yang sebenarnya saya rasa tidak akan terjadi pada toko Anda jika Anda mengikuti semua hal yang telah saya sebutkan sebelumnya. Tetapi memang terjadi, Anda perlu mengajukan banding kepada Etsy. Ini bisa dilakukan melalui platform jika Anda melihat banner merah menunjukkan akun Anda tersuspend, atau bisa mengirim email ke etsy@support atau @etsy.com. Jika Anda tidak bisa masuk ke akun Anda, saya telah menyertakan template email dengan rinci untuk Anda gunakan. Saya akan menempatkannya di layar di sini. Anda bisa menyimpan video ini untuk mengambil tangkapan layar jika Anda suka dan jika bermanfaat untuk Anda. Dan penting dalam banding, Anda menyatakan bahwa Anda menyediakan produk berkualitas dan tidak melanggar aturan apapun. Mengenai proses banding, waktu yang diperlukan bisa bervariasi, bisa 1 hari, bersatu minggu, bahkan berminggu-minggu. Etsy mungkin tidak akan memberitahu kapan akun Etsy Anda dipulihkan. Jadi pastikan untuk membiasakan diri memeriksa setiap hari sebagian besar waktu. Jika Anda tidak melanggar aturan yang tidak terlalu serius, Anda seharusnya bisa mendapatkan kembali akun Etsy Anda dengan mengajukan banding dan hasil yang cepat. Untuk menutup video ini, meminimalkan resiko penangguhan toko Etsy adalah hal yang sangat penting. Mungkin ini bisa dicapai dengan bersikap proaktif dan mengikuti langkah-langkah yang telah saya bahas. Oke, terima kasih banyak telah menonton video kali ini, dan terima kasih banyak untuk Ruang Sablon Saruban yang telah menjadi sponsor dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan ikuti terus video tutorial tentang Etsy yang saya akan bahas di next video. Bye-bye.